Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Apa kabar Virgo? Lur, boleh di absen dulu yuk, dari kota mana? Sedulur yang hadir, silahkan absen dulu ya. Oke, readingan untuk di Maret ya, 2026. Readingan ini hanya untuk gambaran saja, hanya pesan agar kamu bisa selalu berhati-hati dan berbawas diri. Gimana Virgo, kemarin di Februari berat banget gak sih rasanya? Banyak cobaan ya? Ya udah, kamu gak sendiri kok. Terkadang itu entahlah. Oke. Wow, terbang dia. Oke, ada something. Sepertinya ada sesuatu yang cukup dalam di sini. Oke, jadi fokus dan simak ya. Oke, Virgo. Tak kasih kunci ya. Maret 2026. Kuncinya satu nih. Keimanan kamu, keyakinan kamu. Tolong perkuat itu. Ya, karena kamu tahu musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Kamu paham itu, kamu ngerti itu. Dan kamu ingat kalau kamu emosi, serem. Serem banget. Ya, lo ngerti kan tentang itu. Kayak gitu. Ingat ya, kenapa saya bahas ini? Kenapa saya kasih clue ini? Karena itu jembatan kamu. Jembatan kamu untuk meraih ya, mendapatkan atau hak di sini tentang rezeki, kebebasan, keberhasilan, mukjizat, keajaiban, pokoknya banyak hal lah. Yang ngerti lah ya. Itu. Tolong spiritual kamu. Ya, sembahyang kamu. Aku di sini cuman sekedar mengingatkan. Ya, kalau kamu mau bukti yang nyata, bener gak sih yang kuomongkan itu? Ya, kamu dari tanggal 1 ya. Kamu rajin-rajin lah sembahyang malam ya, jam 12 ke atas lah. Gitu, atau kayak sesuaikan keyakinan masing-masing lah pokoknya. Itu aja, udah gak usah banyak-banyak. Itu aja, kamu jalanin aja tiap malam tuh. Tapi di sisi lain ya juga harus usahanya juga dimaksimalin biar seimbang ya. Nanti kamu akan aduh sorry. Kamu akan melihat hasil yang jujur, ini kamu akan terkejut dengan hasil tersebut. Gimana ya, kayak gak nyangka banget gitu loh. Dimana kamu, perjalanan kamu ini ya November, Desember, Januari, Februari itu kayak rolling coaster gitu. Naik, zelop gitu. Apalagi Februari. Yang dihantam kayak kepala, area kepala ya, ngenyut, pusing, pikiran yang kayak menjadi banget, dan juga ambisi yang tinggi banget gitu. Ya, ada rasa sakit, kecewa dengan seseorang yang menyakiti terang-terangan, dan juga banyak di antara Virgo yang menemukan bukti ya, menemukan kebenaran. Itu di Februari kemarin, dan di Maret ini juga sama. Untuk kamu yang sedang dalam perjalanan mencari suatu kebenaran, mencari bukti ya, kamu akan benar-benar dikasih tahu sama alam di bulan ini. Tapi dengan catatan ya, spiritual kamu. Kenapa? Agar jiwamu, batinmu tuh terhubung dengan semesta ini. Jadi doa kamu tuh bisa cepat terijabah. Ya, dan ini pesanku ini terkhusus untuk orang-orang yang sedang sakit ya, dan juga orang-orang yang terzolimi di bulan yang saya sebutkan tadi. Di sini aku cuma ngasih jalan aja ya. Ini kertas-kertas ini, kartu-kartuan ini hanya sarana aja. Ya.
Kuatkan keyakinanmu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kamu yakin selain dari itu. Nggak boleh. Kayak gitu. Ya, awal tahun memang jadi bulan yang cukup berat sih untuk beberapa Virgo. Oke. Virgo. Bentar ya, di sini aku ngerasa ada petunjuk sih. Bentar ya. Satu, kesadaran. Aku nggak tahu siapa, tapi vice versa. Ini tentang kamu dan orang terdekat kamu. Itu bisa tentang teman, saudara, atau mungkin pasangan. Ada yang sadar kayaknya di sini. Sadar bahwa dirinya salah. Ya, cuman untuk mengakui kayaknya agak susah ya. Tapi kamu bisa ngelihat bagaimana tindakan orang tersebut. Kayak gitu. Ada orang yang kayak ngerasa bersalah dengan kamu di sini. Gitu. Nah, kemudian ada petunjuk lagi yang sangat penting untuk semua Virgo. Satu hal. Ya, ini satu hal ya. Tolong dengarkan apa yang disampaikan orang di sekitarmu. Bisa jadi itu petunjuk untuk kamu. Oke, kenapa saya bahas hal ini? Terkadang Virgo itu, ini tak kasih tahu ya, orang di sekitar kamu tuh melihat atau memandang atau berasumsi dengan kamu itu seakan-akan orang yang nggak mau dengerin gitu. Karena terkadang kamu itu maunya didengar, tapi nggak mau mendengar. Inilah yang jadi trouble gitu loh. Banyak orang di sekitar kamu kadang jadi males berkomunikasi gitu. Oke? Apa yang kubahas ini hanya untuk kamu yang merasakan aja. Ya, tak tegur aja di sini gitu. Itu demi kebaikan kamu juga kok gitu. Oke, selanjutnya di sini tentang kebebasan ya. Ada di antara kamu di sini akan pergi, ya pergi dari, bisa tentang lingkungan yang toksik atau orang yang manipulatif ya. Kamu akan pergi di situ. Kamu akan sadar, oh ini nggak baik. Kamu harus ke sana, kamu harus ke sini. Kayak gitu. Dan juga ada, ini semoga ya, amin ya. Kita doakan aja. Aku bantu doa aja di sini. Jalan keluar ya tentang finansial. Mungkin kamu, siapa nih ya, ini yang yang lagi dikejar-kejar hutang nih, kayak buntu banget gitu tentang masalah finansial ya. Ya, insya Allah deh. Ini ada apa? Ya, aku bisa katakan ini keajaiban lah. Ya, keajaiban kecil gitu. Sepertinya ada di antara kamu yang akan berada di situasi di mana kamu akan tahu bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Tapi dengan catatan sih ya, kalau kamu bisa ngerti dengan saranku tadi ya, kembali ke dirimu, kembali ke spiritual kamu agar kamu tuh benar-benar terkoneksi sama alam gitu loh. Apa yang jadi tujuan kamu tuh bisa cepat kebuka. Kayak gitu sih. Memang ya gimana ya, jujur sih memang agak berat sih energi dari Virgo itu sendiri. Ya. Tapi nggak usah berkecil hati sih, karena kamu di bulan ini tuh aku ngerasanya lebih banyak kemudahan ya gitu. Ya lebih banyak kemudahan sih. Wow, itu kan nyambung kan? Ntar ya. Ya untuk masalah finansial, keuangan, Virgo, tapi aku percaya sih kalau sama Virgo ya, biasanya Virgo tuh teliti sih soal duit ya, rinci gitu loh. Ya walaupun nggak semua, tapi gambaran besarnya Virgo tuh masalah duit cukup bagus lah pengelolaannya gitu ya. Wow. Nah ini tentang
karma, ya. Ya, aduh gimana jujur, aduh merinding sih. Ya terserah lu mau bilang gimmick kayak atau apa, suka-suka lu lah gitu. Ya untuk yang sudah lama ngikutin channel ini ya kalian tahulah bagaimana gayaku reading ya. Dar der dor ceplas-ceplos apa adanya gitu aja. Ini video juga nggak ada editing, wes apa adanya aja sih. Apa ya? Ini karma gitu. Eh aku nggak tahu siapa ya. Cuman ini tentang kejadian yang belum lama, 3 bulan. Februari, Januari, aduh makin merinding aku. Desember, ya, ya Desember, Januari, Februari. Kalau nggak di Maret sorry. Ya November, Desember, Januari, Februari. Nah, pokoknya di rentan bulan-bulan itulah. Bulan yang sudah lalu. Aku nggak tahu nih mereka melakukan apa. Cuman kayaknya bikin hatimu jadi kayak keselnya, gitu. Dan ini ada tabur tuai yang akan terjadi, gitu. Nah kan ada kaitannya, makanya nyambung nih. Tadi di menit awal aku langsung sampaikan bahwa Virgo pondasi spiritual ya. Pesembahyangnya tolong deh kencengin di situ gitu. Ya, kok aku jadi merinding sendiri sih. Karena gini ya, sorry ya, ini ada energi yang aku ngerasa kuat banget karena ada rintihan di sini, ada rintihan tangis seseorang yang sakit banget gitu. Kecewa yang dalam. Dan ini pola yang sudah lama. Ada pola yang terulang. Jadi orang ini tuh kayak nyakitin tuh bukan sekali 2 kali aja gitu loh. Kamu berusaha untuk diem, kamu berusaha untuk tidak membalasnya. Ya, kamu berusaha untuk selalu ya udahlah, ya udahlah. Tapi entah kenapa di bulan ini aku ngerasa beda. Ada di antara kamu kayak ini orang nggak bisa lagi didiemin gitu. Aku nggak tahu ya ada plan apa, cuman nggak tahu ya. Aku ngerasa kamu kayak akan ada di titik bener-bener akan berani gitu. Ya, dan di sini untuk kamu yang terzolimi, doa kamu tembus langit nanti. Tahu kan maknanya apa tembus langit? Ya, gunakan ketulusan hatimu sih. Ya jujur sih aku ngerasa kayak berat aja karena aku nggak tahu tentang peristiwa apa ini, cuman dalam gitu loh. Ya, Virgo. Siapa ya yang kayak gini? Ini, aduh. Cuman apa ya? Alam tuh adil gitu loh Virgo. Adil banget. Tabur tuai itu terjadi. Kita udah bahas ya tentang karma instan. Karma tuh udah banyak banget ku bahas. Ada di beranda channel ini bisa kamu cek. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di sini apa yang menjadi hak itu tidak akan tertukar. Rezekimu tidak akan tertukar. Maknanya adalah semoga kamu di Maret itu tidak terlalu berambisius. Paham? Ya. Karena di bulan Maret ini kamu nggak bisa terlalu mengejar gitu. Kamu harus main santai gitu. Ya walaupun kadang pikiran memaksa untuk harus cepat, harus cepat, ya kamu harus kendalikan itu. Karena semakin kamu mengejar, semakin kamu capek. Sama halnya dengan energi rezeki di sini. Lu kejar rezeki itu jauh. Ya, cuman ketika lu coba untuk melewati segala hal dalam hidup ini di bulan Maret ini kamu dengan ketenangan dan keseimbangan, maka kamu akan merasakan banyak hal-hal yang nggak bisa kamu jelaskan dengan akal sehatmu gitu loh. Jujur ya, aku sangat percaya dan yakin dengan keajaiban Tuhan. Ya, makanya di Maret ini untuk orang-orang yang baik, kamu benar-benar dilindungi. Gak ada yang perlu kamu takuti kecuali Tuhan itu sendiri. Ya Lur ya. Oke. Tak tarik nafas dulu deh. Virgo yang single di sini. Ini petunjuknya tentang sifat asli ya. Gini sih.
Mungkin ada di antara kamu yang sedang menjalin hubungan atau deket ya dengan seseorang gitu. Kamu kayak mau pergi, ya kamu bisa pergi di bulan ini. Kamu akan terbebas, kamu akan terlepas dari ikatan atau jeratan seseorang yang, ya maaf ya, toxic gitu, manipulasi di sini. Manipulasinya kuat banget. Kamu akan terlepas dari itu. Ya, dan petunjuknya Virgo, segala keputusan di tangan kamu loh di bulan ini. Jadi jangan sampai kamu bimbang hanya karena seseorang. Ya, dan untuk kamu yang single, ya udah waktunya kamu berdamai di sini. Berdamailah dengan apa yang sudah kamu lalui, berdamai dengan dirimu, yang sudah ya sudahlah. Udah waktunya kamu di Maret ini kamu buka lembar baru, kamu jadi Virgo yang baru, yang kemarin ya sudah, ya. Em, karena di sini ini tentang kekecewaan juga sih. Seseorang akan rindu, akan tersiksa kerinduan. Ada yang kangen banget, tapi nggak bisa ketemu. Kayak gimana ya, alam tuh seperti tidak mengizinkan seseorang ini ketemu, gitu. Ya inilah, ya. Lu pernah nggak sih ngerasa kangen dengan orang, rindu banget tapi nggak bisa ketemu, betapa sakitnya coba. Pernah kan kayak gitu? Itulah yang dirasakan orang yang berkhianat, ya. Dan ya untuk kamu yang single sih aku nggak terlalu banyak komen ya di sini. Nah di sini ada petunjuk lagi. Eh, jika kamu di bulan ini ketemu dengan orang yang baru, tolong ya, kamu biasanya kan Virgo pinter nih. Virgo tuh kebanyakan intelligent gitu, ya. Hobinya Virgo menggali, mengupas sesuatu. Virgo tuh ambisinya ya, kalau dia belum tahu sesuatu yang dia inginkan, dia belum berhenti nih. Virgo akan berkelana kemanapun untuk cari petunjuk, untuk ngebongkar sesuatu. Nah, biasanya Virgo tuh kayak gitu. Nah, di sini ada clue ya, ada tak kasih PR nih. Jika ada yang dekat dengan kamu, kamu bersikap slow, santai aja. Di sisi lain ada PR kamu, ya kamu harus gali dulu nih. Ini latar belakangnya dalam arti orang ini tuh punya pasangan atau enggak sih gitu loh. Itu dia poinnya di situ. Ya, karena bulan ini tuh kamu, maaf ya, Virgo tuh secara intuisi cukup tajam loh di bulan ini, Maretnya. Jadi kalau ada orang yang dekat sama Virgo dan itu orang tuh sudah punya pasangan, ini sangat kerasa. Tergantung kamu. Semoga kamu bisa fokus dengan getaran batinmu ya, karena petunjuknya di situ, gitu loh. Ya, karena ada yang mendekat di sini, tapi seseorang mendekat ini kayaknya tujuannya pelampiasan gitu loh. Ya, cuman di sini aku nggak mau seuzon ya. Ini hanya sebatas gambaran saja. Sisanya saya kembalikan ke kamu, gitu. Dan di bulan ini memang aku ngerasa kamu akan menggali sesuatu di sini, gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini eh tentang hubungan Virgo. Hmm, ini akan ada apa ya? Kayak penentu. Jadi bulan ini tuh bisa dikatakan bulan penentu untuk Virgo gitu. Dalam arti ini untuk kamu ya yang punya hubungan tapi nggak ada kepastian gitu. Hubungan ini sudah cukup lama sebenarnya, tapi nggak ada kepastian. Gitu aja. Polanya muter kayak gangsing gitu. Dan bulan ini aku ngerasa kayak udah waktunya kamu benar-benar tegas dalam hubungan. Ya udah waktunya. Kalau dia sampai hari ini nggak bisa ngasih penjelasan, ini hubungan mau dibawa kemana, ya kamu harus belajar, kamu harus bisa menentukan langkahmu sendiri. Ya, karena tadi petunjuknya adalah kuncinya di tanganmu. Karena kalau kamu nungguin dia yang ngasih jawaban, ya polanya gitu-gitu aja gitu loh. Ya lur ya, gitu. Hmm, Ntar.
ada ini ya, ada kabar nih di sini, ada kabar baik ya. Ya kabar baiknya tadi tentang sesuatu yang akan jelas, sesuatu yang akan terbuka, sesuatu yang akan lebih apa ya, lebih ya lebih lebih dan lebih lah pokoknya. Saya sampai bingung ngomongnya. Ada momen kayak perayaan di sini, perayaan apa ya? Ulang tahun, kabar tentang hubungan yang mulai terarah gitu, atau perkenalan keluarga bisa juga ya. Yang jelas sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan. Cuman clue-nya itu nanti di tanggal 15. Ya 15 sampai ke akhir bulan lah. Clue-nya di situ. Jadi pertengahan bulan ke sana nih. Nah, gitu ya. Nah, di sini Virgo tanggal 1 sampai 15 kamu harus bersabar. Karena memang hawanya berat gitu. Kamu rasakan sendiri nantinya. Tapi ya tanggal 15 ke sana sampai akhir bulannya kamu akan mulai kayak lega, plong gitu ya. Perasaanmu yang penuh tanda tanya itu akan mulai terbuka dan kamu mulai kembali stabil. Ini yang gue suka. Virgo kembali ke stabil gitu. Kamu akan stabil lagi. Kamu akan jadi Virgo yang sebenarnya lagi. Gitu. Dan di situ akan mulai terbuka ya. Ada hal-hal baru. Nah ini ada hal baru di sini. Bisa tentang apapun ya. Nanti kamu amati sendirilah. Karena nggak mungkin dirinciin gitu. Karena general di sini. dan soal kerincian udah deh ya, jangan terlalu minta dirincikan deh. Kadang pusing ngadepin Virgo tuh kalau sesuatu tuh harus dijelaskan sampai ke akar gitu. Siapa nih yang polanya masih kayak gitu, nyebelinnya tuh kayak gitu kadang. Makanya kalau kalau orang gampang sensi ngadepin Virgo capek, harus sabar nih ngadepin Virgo nih. Tapi sebenarnya Virgo orangnya asik sih gitu. Oke, jadi sesuatu yang baru ya di sini, rezeki, peluang yang terbuka. Ya, ini akan ngebantu finansial kamu nantinya. Cuman aku nggak tahu tentang apa. Ya kalau untuk masalah karir, kerjaan, ya Virgo lah pokoknya. Ini makanya tadi saya katakan ini akan kembali jati diri yang kembali. Kamu akan jadi Virgo yang sebenarnya gitu. Kamu ingat di mana? Kamu ingat nggak sih masa-masa di mana kamu tuh perjalanan karirnya tuh kayak naik tuh set 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 set, set atau kayak lancar, banyak banget kelancaran. Nah itu kamu bisa ngerasakan pola itu nantinya. Tapi dengan catatan ya jangan mager deh, jangan terlalu banyak malas. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa Virgo kamu nggak bisa terlalu santai di bulan ini. Kamu harus cepet. Kalau nggak cepet peluang itu akan diambil orang. Karena tentang karir ini energi saling sikutnya kerasa banget di awal bulan, tapi ya tergantung kamu. Semoga kamu bisa cepet gercep lah untuk baca-baca peluang kayak gitu. Itu sih. Nah kemudian tentang hubungan di sini, hubungan yang akan mulai membaik juga, ada yang akan membaik di sini. Karena ya memang mungkin kamu sedang diuji beberapa bulan kemarin, dan ujian itu jujur cukup berat untuk Virgo, beberapa di antara Virgo. Ya kamu akan gini ya, kayak ada yang lulus ujian gitu loh. Ya, kayak gitu. Makanya di sini hubungan itu akan mulai membaik di sini, akan mulai terarah dan ada keharmonisan juga. Amin ya robbal alamin ya Lur ya. Makanya untuk kamu yang sedang broken ya dengan pasangan kamu, ya tolonglah kuat-kuatin ibadah kamu deh, karena itu kuncinya di situ cuman. Ya, karena ya kalau bicara tentang keputusan bulan ini kamu akan blunder banget ya kalau tentang keputusan gitu. Untuk kamu yang sudah punya hubungan dan terutama nih untuk yang sudah nikah. Ya memang ya tahu sendirilah ujian pernikahan tuh ya kayak gitulah betapa ekstrimnya. Cuman di bulan ini tuh tolong hati-hati dalam segi keputusan, dan aku yakin, dan di sini aku ngerasa juga ya bahwa kamu itu akan sangat sulit ngambil keputusan. Maknanya apa? Maknanya itu artinya hubungan itu cukup kuat gitu loh. Ya, ketika ada
dalam hubungan itu salah satu di antara kamu itu punya hmm, apa ya punya kestabilan diri, punya pandangan yang luas, punya keraguan. Nah, keraguan tuh terkadang bisa positif juga sih. Gitu. Ya semoga kamu bulan ini poinnya tolong deh ya, jangan terburu-buru ngambil keputusan. Gitu. Ya, pahami makna di balik setiap permasalahan yang kamu hadapi. Gitu sih. Ya. Dan sekali lagi untuk kamu yang mungkin sedang sakit hati dengan seseorang, please ya, berdamailah dengan dirimu. Udah, lu nggak usah capek-capek untuk maaf ya kayak dendam, pengen ngebalas dan lain sebagainya. Udah nggak usah deh. Ya, capek nanti. Jangan buang-buang energi kamu. Biarkan alam yang memberikan karmanya. Itu sangat nyata sih kalau tentang karma ya. Oke deh. Kita tambahin lagi deh. Ntar ya. Ya sorry ya kalau readingannya panjang, karena banyak yang harus dijelaskan. Impulsif, jangan terlalu impulsif ya. Jangan terlalu kaku. Kamu harus mulai terbuka di sini. Jangan terlalu tinggi berpatokan dengan pendapatmu, karena di sini ada problem tentang komunikasi ya, tapi tadi sudah saya singgung di awal tadi. Jadi perjalanan kamu di bulan ini, ketenangan kuncinya dalam batinmu ya. Ingat ya, kalau Virgo di Maret ini nggak mampu menstabilkan hawa nafsu atau batinmu sendiri atau pikiran kamu nggak berusaha untuk menstabilkan itu, kamu yang akan kayak hilang arah nantinya, gitu. Dan Virgo, satu hal penting di sini terakhir, rem. Tolong nih, remnya. Kamu nggak bisa ngebut terus ya, nabrak nanti kamu. Jungkir balik nanti. Ingat remnya ya, dirimu itu loh yang penting. Ya. Tentang hal baik, ya lu rasakan sendirilah. Yang jelas clue-cluenya udah saya sampaikan. Kemudian situasi di bulan ini polanya dari bawah ke atas. Jadi awal bulan memang kerasa menurun, nanti masuk pertengahan bulan sampai akhir bulan mulai naik lagi nih, gitu. Dalam hal apapun gitu. Ya, makanya banyak-banyak berdoa. Gitu. Oke, bye-bye. Virgo.